Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatan Akel. NIM 20 20 20 20 87. Kelas S1 Keperawatan kelas 1B. Di sini saya akan praktikum dengan materi patologi sistem respirasi. Tujuan praktikum ini, mahasiswa dapat menganalisis anatomi sistem respirasi beserta fungsinya, fisiologi bernapas, dan gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem respirasi. Selanjutnya adalah gimana ya kata-katanya? Anjir, anjir. Berikut adalah anatomi sistem respirasi manusia beserta fungsinya. Anatomi sistem respirasi manusia beserta fungsinya. Apa kecepatan suaranya? Berikut adalah organ pernafasan. Berikut adalah gangguan-gangguan yang dapat terjadi pada organ pernafasan. Organ pernafasan kan? Iya benar. Oke, oke, easy deh, gini doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatan Akil Sahansa. Kelas S1 Keperawatan kelas 1B. NIM 20 20 20 20 87. Di sini saya akan praktikum dengan materi patologi sistem respirasi. Tujuan praktikum ini untuk mahasiswa menganalisis anatomi sistem respirasi beserta fungsinya, fisiologi bernafas, dan gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem respirasi. Berikut adalah gambar anatomi sistem respirasi manusia beserta fungsinya. Yang pertama ada hidung. Gerbang utama masuknya udara ke dalam tubuh. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi menyaring kotoran yang masuk bersama oksigen yang dihirup. Dan terdapat cairan lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan udara yang masuk saat bernafas. Yang kedua ada faring. Faring berfungsi untuk menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Yang ketiga ada rongga mulut. Saat hidung tersumbat, mulut dapat menggantikannya apabila dibutuhkan. Yang keempat ada epiglotis. Epiglotis untuk mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran udara pada tenggorokan. Yang kelima laring. Laring untuk melindungi saluran pernapasan dari masuknya benda asing yang dapat membahayakan saluran pernapasan. Yang keenam trakea. Trakea berfungsi untuk mengalirkan udara dari laring menuju paru-paru. Yang ketujuh bronkus. Bronkus mengantarkan udara dari saluran napas atas ke dalam paru sekaligus mengeluarkan dari paru. Yang kedelapan bronkiolus. Bronkiolus membawa udara yang kaya oksigen ke jantung udara alveolus. Yang kesembilan ada alveolus. Alveolus sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam proses pernafasan. Yang kesepuluh ada diafragma. Saat menarik napas, diafragma menciptakan efek vakum. Saat mengeluarkan nafas, diafragma kembali rileks dan udara didorong keluar dari pintu. Selanjutnya adalah gangguan-gangguan yang dapat terjadi pada organ pernapasan. Yang pertama hidung. Gangguan-gangguan yang terjadi pada hidung yaitu flu, rinitis, alergisa, sinusitis, polip hidung, hidung tersumbat, anosmia, monismia. Yang kedua faring, yaitu faringitis atau peredangan selaput lendir yang melapisi faring. Yang ketiga ada rongga mulut, sariawan, gusi berdarah, kanker mulut, tumor mulut, dan periodontis. Yang keempat ada epiglotis. Epiglotis atau pembengkakan dan peradangan yang terletak di pangkal lidah. Yang kelima laring. Laringitis atau radang tenggorokan. Yang keenam trakea. Penyempitan trakea, infeksi trakea, penyumbatan trakea, kanker trakea, fistula trakea, esofagus. Yang ketujuh bronkus. Rhinovirus, adenovirus, coronavirus, parainfluenza, dan bronkitis. Yang kedelapan ada bronkiolus. Bronkiolus atau saluran udara kecil pada paru, sinusitis, infeksi paru berulang. Yang kesembilan ada alveolus. Emfisema atau kerusakan pada alveolus, radang paru, tuberkulosis,
proteinosis alveolus, karsinoma, dan karsinoma bronkioloveolar. Yang ke-10 ada diafragma. Hernia diafragma atau organ dalam rongga perut naik dan masuk ke dalam rongga dada melalui lubang abnormal pada diafragma, lumpuh diafragma. Patologi respirasi tersebut. Yang pertama ada rinitis. Definisi, rinitis adalah peradangan atau iritasi pada lapisan lendir hidung yang dapat terjadi akibat radang pada mata, telinga, atau tenggorokan. Penyebabnya muncul akibat alergi, dipicu oleh infeksi, obat-obatan, dan perubahan cuaca. Tanda-tanda gejalanya, pilek, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Yang kedua, sinusitis. Definisinya peradangan atau pembengkakan pada jaringan yang melapisi sinus atau dinding sinus. Penyebabnya karena sinusitis dapat disebabkan oleh virus, bakteri, atau jamur yang menyebabkan sumbatan pada sinus. Gejalanya nyeri wajah, keluar cairan kental kuning kehijauan dari hidung atau belakang tenggorokan. Hidung mampet, muncul tekanan pada telinga, sakit kepala, batuk, bau napas tidak sedap, kelelahan, dan demam. Yang ketiga ada asma. Definisinya, asma adalah penyakit kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan sesak akibat peradangan dan penyempitan pada saluran nafas. Penyebabnya dikarenakan asap rokok, debu, bulu hewan, udara dingin, infeksi virus, paparan zat kimia. Tanda-tanda gejalanya yaitu sesak dada, batuk terutama pada malam atau dini hari, sesak nafas yang menyebabkan suara siulan saat mengeluarkan nafas. Yang keempat ada bronkitis. Definisi bronkitis adalah iritasi atau peradangan di dinding saluran bronkus. Penyebabnya dikarenakan dapat disebabkan oleh virus atau bakteri yang menyebabkan gejala seperti batuk berdahak, sesak nafas, serta nyeri dada. Tanda dan gejalanya batuk yang dapat disertai dengan gejala lain, seperti demam, sesak napas, dan sakit tenggorokan. Yang kelima, pneumonia. Definisinya peradangan paru-paru karena infeksi atau disebut juga paru-paru basah. Penyebabnya oleh bakteri Staphylococcus pneumoniae dan jamur. Tanda dan gejalanya yaitu batuk berdahak, demam, dan sesak nafas. Yang keenam ada TBC. Definisinya tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman tuberkulosis. Penyebabnya disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Tanda dan gejalanya batuk lebih dari 3 minggu yang dapat disertai dahak atau darah demam, nyeri dada, dan berkeringat di malam hari. Yang ketujuh ada pneumotoraks. Definisi kondisi ketika udara terkumpul di rongga pleura yaitu yang menyebabkan paru tak bisa mengembang. Yang penyebabnya oleh cedera dada, tumpul, atau tembus prosedur medis tertentu. Tanda dan gejalanya rasa nyeri persisten di dada, sesak nafas atau dyspnea, keluar dengan keringat dingin, sensasi tertarik di dada, denyut jantung menjadi cepat. Yang kedelapan ada hemotoraks. Definisinya kondisi ketika ada akumulasi dan penumpukan darah di bagian lubang pleuria. Penyebabnya cedera trauma pada dada yang bisa merusak dinding dada dan paru. Darah tidak membeku dengan baik dan bocor ke rongga dada. Kanker di paru-paru, cairan dan kanker di sekitar paru. Tumor kanker di dinding dada, pembuluh darah besar terkoyak ketika kateter dimasukkan, infark paru. Tanda dan gejalanya dyspnea atau kesulitan bernafas. Bernafas dengan cepat, detak jantung tidak normal, cepat berkeringat dinding, kulit pucat, demam tinggi. Yang kesembilan ada efusi pleuria. Definisinya adanya penumpukan cairan di paru-paru dapat menimbulkan masalah pada saluran pernafasan. Penyebabnya gagal jantung kongresif, protein yang rendah dalam darah karena penyakit autoimun,
karena obat-obat tertentu. Tanda dan gejalanya batuk, nyeri dada, hingga kesulitan bernapas saat berbaring. Yang ke-10 ada COVID-19. Definisinya merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernafasan. Penyebabnya percikan air liur mengidap. Tanda dan gejalanya demam tinggi disertai menggigil, batuk demam pilek, hidung berair, dan bersin-bersin, nyeri tenggorokan, sesak napas. Sekian penjelasan patologi sistem respirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.